Yo, minasan! Mari kita lanjutkan cerita Sakamoto Days chapter 92 dan 93. Sebelum saya lanjut, siapa tahu ada yang ingin berdonasi, silakan klik link Saweria yang ada di deskripsi ya. Diawali dari Kanaguri yang merasa Sakamoto begitu menarik karena mendadak proporsi tubuhnya berubah. Menurutnya, itu sungguh luar biasa. Sakamoto benar-benar menarik perhatiannya. Tapi tiba-tiba saja, Sakamoto dengan cepat mengangkat kakinya untuk menghajar Kanaguri dengan tendangannya. Ledakan pun terjadi dan Kanaguri berhasil keluar dari ledakan itu. Kanaguri tidak menyangka jika gerakan Sakamoto cepat sekali. Siapa sangka dalam sekejap Kanaguri sudah ditinju oleh Sakamoto hingga terlempar dan menghancurkan 5 lemari buku sekaligus. Kanaguri yang terluka pun kebingungan karena kamera ponsel yang digunakannya tidak mampu mengimbangi gerakan Sakamoto. Kanaguri kesal karena dia tidak bisa merekamnya. Kemudian, penjaga perpustakaan akademi pun menegur mereka untuk tidak berisik di perpustakaan. Membuat Kanaguri meminta diajarkan bagaimana agar ponselnya dalam mode kamera fish eye. Kanaguri pun memutuskan bahwa dia akan membuat film kematian Sakamoto yang bukan non-fiksi. Kanaguri menanyakan, apakah Sakamoto tahu bedanya film buruk dan masterpiece? Terlepas dari Kanaguri atau bukan yang membuatnya. Sementara itu, Shin, Amane, dan Natsuki terus berlari dari kejaran orang-orang yang dihipnotis oleh klub Gem. Mereka terus berteriak untuk menghancurkan database-nya, membuat Shin mempertanyakan kenapa zombie selalu berbicara aneh. Natsuki pun protes, andai saja Shin tadi tidak mengacau. Kita pun diperlihatkan kilas balik beberapa saat yang lalu di mana Shin, Natsuki, dan Amane bertanya-tanya tentang apa yang terjadi dengan orang-orang yang tiba-tiba berbaris dalam sebuah gerombolan. Natsuki heran dengan semua orang yang mendadak bertingkah aneh setelah mendengar siaran aneh tadi. Shin pun mengatakan pada mereka bahwa untuk saat ini abaikan saja mereka. Yang terpenting adalah mereka harus melindungi database-nya. Mendadak, semua orang yang terhipnotis tersebut berbalik saat mendengar ucapan Shin mengenai database-nya. Dan mereka pun langsung mengejar ketiganya. Amane pun mengatakan bahwa musuh mereka di sini ada 2 orang. Salah satunya orang yang menghipnotis mereka dan juga pernah menghipnotis Amane sebelumnya. Natsuki pun merasa komplotan mereka cukup menarik, namun dari belakang, semua orang yang terhipnotis langsung menembaki mereka dan mengeluarkan senjata tajamnya. Shin pun berhenti sejenak untuk menghalau para zombie, sembari mengatakan bahwa mereka sering melihat aksi hipnotis di televisi, tapi semua orang tahu bahwa itu hanyalah sebuah akting. Saat itulah Shin langsung menyerang mereka semua dengan meninju tiang, di mana puing-puing tiang tersebut langsung mengenai para zombie. Amane pun terkejut karena mereka semua yang terkena serangan langsung tersadar kembali. Sementara yang masih terhipnotis pun berlari dan masih mengejar mereka. Ketika salah satu dari mereka datang, Amane pun mengingat bahwa itu adalah temannya sendiri, sehingga Amane hanya bisa bertahan. Namun karena terlalu banyak orang, sehingga pagar pembatas pun rubuh dan mereka terjatuh. Untung saja ada kakek Amane yang menolong mereka dengan menggunakan alat pembersih. Padahal mereka sudah berpikir akan mati. Begitupun dengan para zombie tadi yang masih bisa diselamatkan dengan mendarat di kain yang menjuntai di antara gedung. Shin pun menyadari bahwa kakek Amane lah yang menyelamatkannya. Dan dia merupakan orang yang dijuluki database. Kakek Amane pun tertawa karena sudah lama sekali ada orang yang memanggilnya dengan julukan seperti itu. Kakek Amane hanyalah manusia biasa yang memiliki ingatan sedikit lebih baik dibanding manusia pada umumnya. Shin pun mengatakan bahwa Slur mengincar kakek Amane karena kakek Amane pasti memiliki informasi terkait Slur sampai Slur ingin menyingkirkannya. Shin lalu memohon agar kakek Amane memberitahukannya soal Slur. Itulah alasan mengapa Shin datang ke JCC. Kakek Amane pun terkejut mendengar nama Slur dan
Benar saja, kakek Slur mengetahui rahasia Uzuki. Meski dia pikir informasi itu tidak terlalu penting bagi mereka, namun Shin tetap bersikeras memohon untuk diberitahu. Kakek Amane pun berjanji akan memberitahukannya, tapi sebelum itu mereka harus mengusir musuh dari JCC. Amane pun meminta kakeknya untuk bersembunyi saja, terlebih lagi para musuh mengincar kakeknya itu. Menurut Amane, terlalu berbahaya jika kakek Amane berkeliaran di luar sana. Belum lagi, kakeknya sudah cukup tua. Bersamaan dengan itu, Amane dibuat terkejut karena kakek Amane dengan lincah menembaki para zombie yang merengsek masuk ke ruangan itu. Kakek Amane pun mengingatkan Amane bahwa orang yang menilai orang lain dari penampilan luarnya biasanya tidak akan berumur panjang. Amane pun hanya terdiam, sementara orang-orang yang terkena tembakan tadi kini mulai tertidur. Artinya, pistol tadi bukanlah berisi peluru sungguhan ya, minasan. Kemudian, Shin pun tersadar jika Natsuki tidak lagi bersama mereka. Rupanya, Natsuki menggunakan baju invisible-nya dan berjalan masuk ke ruang penyiaran untuk menemukan komplotan Slur. Dia pun menemukan klub jam dan langsung menanyakan di mana adiknya Mafuyu berada setelah diculik oleh mereka. Klub jam bertanya balik, apa untungnya bagi dia jika memberitahunya? Natsuki pun mengajak klub jam untuk membuat kesepakatan karena dia akan memberitahukan keberadaan database-nya. Klub jam mengatakan jika maksudnya adalah anak berambut hitam dan memakai masker yang direkrut Gaku, dia akan memberitahukan keberadaannya. Tapi sebelum itu, beritahu dulu di mana database-nya. Di saat kita semua mengira Natsuki akan berkhianat, siapa sangka Natsuki menunjukkan memori penyimpanan SD card dan mengatakan bahwa itu adalah database-nya. Semua informasi terkait murid JCC ada di dalam SD card itu. Klub Jam langsung berjalan dan merebutnya, sembari berbisik bahwa dia akan membunuh Natsuki jika bercanda dengannya. Natsuki yang sudah tegang kini menguatkan dirinya dan meminta klub jam untuk ikut dengannya. Shin yang tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh Natsuki pun memakinya bodoh karena tadinya dia berjanji untuk membantu. Tapi Shin, Amane, dan Byodo terus berlari dari kejaran para zombie. Shin merasa gelisah, dia belum bisa menemukan lokasi musuhnya dengan membaca pikiran para zombie ini. Lalu Byodo memukul kepala Amane untuk mengingatkannya agar tidak ragu hanya karena mereka adalah temannya. Padahal Byodo sudah mengatakan hal ini sebelumnya. Amane pun berteriak, apakah maksud kakeknya itu dia harus membunuh mereka? Byodo menjawab, masih ada cara untuk menghentikan mereka tanpa membunuhnya. Amane pun tampak kesal, bisa-bisanya kakeknya itu menceramahinya di saat seperti ini. Tetapi Byodo kembali mengatakan bahwa Amane terlalu lugu. Apa yang sebenarnya Amane pelajari di JCC selama 8 tahun? Jika Byodo tiba-tiba menjadi musuh, Amane tidak boleh ragu untuk membunuhnya. Begitulah caranya agar bisa bertahan hidup di dunia ini. Beralih pada Natsuki yang telah mengajak klub jam untuk ikut dengannya, di mana klub jam merasa ruang penyimpanan data itu menarik sekali. Tetapi klub jam merasa aneh saat melihat beberapa berkas di lemari yang bertuliskan Natsu. Itu seperti catatan pribadi seseorang. Klub jam pun menghancurkan suatu benda dan mengancam Natsuki karena telah berbohong padanya. Klub jam akan membuat Natsuki merasakan kematian yang menyakitkan. Tiba-tiba, klub jam kebingungan karena tidak ada orang di tempat itu. Tapi ada bekas tembakan peluru. Rupanya, Natsuki mulai menyerang klub jam dengan peluru invisible-nya yang langsung membekukan kaki klub jam sehingga dia tidak bisa bergerak. Natsuki dengan cepat memencet sebuah tombol dan menjatuhkan klub jam ke sebuah insinerator yang langsung melarutkan benda apapun yang terjatuh ke dalamnya. Natsuki mengatakan bahwa ini adalah wilayah kekuasaannya, membuat klub jam mulai berpegangan untuk menyelamatkan diri. Tetapi Natsuki menginjak tangan klub jam dan menyuruhnya untuk cepat mengatakan di mana adiknya berada. Sayangnya, klub jam yang masokis justru menganggap ini menyenangkan. Dia merasa tidak rugi mengikuti Natsuki. Apalagi ada sebuah insinerator di bawahnya. Itu jauh lebih menyenangkan daripada tembakan peluru pistol. Inilah yang namanya sebuah kehidupan
sebuah teror dan rasa sakit menuju kematian. Ini adalah saat-saat wujud manusia kita terlihat. Saat itulah klub Jam menepuk tangannya dan terjatuh. Lalu hidungnya mengeluarkan darah. Klub Jam pun langsung mengeluarkan senjatanya untuk membuatnya kembali naik ke atas. Dari belakang, klub Jam menyerang Natsuki dengan senjatanya hingga berdarah. Lalu mulai berjalan untuk menginjak tangan Natsuki. Klub Jam pun merasa manusia memang luar biasa. Mereka bisa mencapai apapun yang mereka inginkan. Contohnya, Natsuki ingin kabur dari rasa sakit ini kan? Klub Jam pun terus mengulangi perkataan hipnotisnya. Tidak apa-apa, ini sama sekali tidak sakit. Sampai akhirnya Natsuki benar-benar berhenti merasakan rasa sakit. Kunci utama dalam melakukan cuci otak adalah memulainya dengan sedikit hipnosis. Otak Natsuki kini akan mengikuti apa yang klub Jam katakan. Dan klub Jam menepuk tangannya sembari mengatakan bahwa mereka telah menjalin sebuah ikatan. Jadi, beritahu padanya di mana sebenarnya letak database-nya berada. Kembali pada Shin, Amane, dan Byodo yang masih berlari dari kejaran para zombie. Namun Shin langsung menyadari jika dia diserang oleh Natsuki dengan baju invisible-nya. Klub Jam lantas berjalan dari belakang Natsuki dan terkesima dengan database yang ada di hadapannya. Nah, minasan, bagaimanakah cara Shin, Amane, dan Byodo melawan Natsuki dan klub Jam? Kita lanjut yuk ke video selanjutnya ya. Dah.